Selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mau nge-review sebuah monitor yang asik banget dari brand Filworld yang kebetulan monitor ini udah benar-benar jadi gear utama kita untuk jadi ekstra monitor buat gue monitoring ketika lagi syuting. Jadi gue nggak bisa tunjukin sekarang karena kita lagi syuting dan monitornya memang gue pakai juga di atas kamera utama buat gua ngeliat gambarnya. Dan ya, ini adalah Filworld Lute6 Ultra Bright Monitor. Sebuah field monitor dari Filworld berukuran 6 inch dengan fitur yang sangat menarik. Salah satunya adalah kontrolnya yang sudah mendukung touchscreen dan seperti namanya yang membawa nama Ultra Bright, dia juga terang banget. Dimana tingkat keterangannya sudah mencapai 2600 nits. Sebenarnya monitor Filworld Lute6 ini sendiri punya dua pilihan, yaitu Lute6 ini yang gue pakai dan ada Lute6S yang mendukung penggunaan port SDI. Dan untuk yang biasa harganya pas gue cek itu di pasaran Indonesia sekitar Rp4.750.000 dan yang versi SDI itu kisarannya sekitar Rp5,5 juta. Ya, buat workflow kayak gue yang utamanya pakai kamera mirrorless aja sih, penggunaan port SDI masih sangat jarang, bahkan kayaknya nggak pernah deh. Utamanya tetap HDMI. So, kalau workflow kalian mirip-mirip sama gua, ambil yang biasa aja karena harganya juga lumayan lebih hemat. Kecuali kalau kalian semacam produksi video profesional yang banyak pakai kamera-kamera profesional juga yang sudah memanfaatkan port SDI dalam workflow-nya. Baru deh ambil yang versi S. Selanjutnya dari build quality, monitor ini juga udah cakep banget. Emang udah seharusnya sih, karena harga yang ditawarkan juga emang nggak low budget juga. Yang jelas overall build-nya sendiri menurut gua cukup rapih dan kokoh, dan ngelihat dari fisiknya aja kita bisa lihat kalau produk ini juga bakal cukup awet. Gua pun udah pakai cukup lama sebenarnya, cuma baru sempet aja buat bikin reviewnya. Untuk port-port sendiri semuanya udah komplit layaknya field monitor lainnya. Ada HDMI in dan out juga untuk pass-through, ada DC in dan out juga, dan ada juga audio jack untuk monitoring audio yang bisa berguna banget buat kalian yang mungkin kameranya nggak ada opsi jack audio monitoring secara built-in. Tapi sedikit catatan, di unit gue ini audio yang dikeluarin lewat jack tersebut itu berasa kecil dan nggak begitu clean suaranya. Gua nggak tahu sih kenapa, tapi semua field monitor yang ada di studio STech itu punya isu pada bagian jack audio outputnya. Mungkin para pabrikan field monitor ini perlu untuk meningkatkan kualitas di bagian ini. Jadi itu semacam sedikit input aja dari kita buat para pabrikan field monitor. Nah, yang cukup unik di monitor ini, dia memiliki sebuah SD card slot yang diperuntukkan untuk kalian yang mau load custom 3D LUT ke dalam monitor ini. Yap. Kalau kalian syuting menggunakan lock profile, monitor ini bisa langsung memberikan hasil akhirnya langsung menggunakan LUT profile yang biasa kalian pakai saat editing. Tinggal di load aja LUT-nya ke sini menggunakan SD card. Masih soal fisik, stand-nya ini juga gokil banget. Ini adalah tilt arm monitor paling bagus yang pernah gue coba di studio ST Media. Kenapa? Karena setelah gue pakai selama lebih dari 2 bulan, tilt armnya ini tetap menopang layarnya dengan sangat tegap, lurus. Sedangkan monitor-monitor gue yang sebelumnya itu biasanya bakal agak miring dikit, seiring dengan pemakaiannya yang semakin lama juga. Jadi gue cukup memberikan apresiasi juga pada build quality dari si tilt armnya ini. Nah, kalau kita berbicara soal pemakaian, experience penggunaan monitor ini juga termasuk juara. Pertama, yang paling penting adalah gambarnya cakep. Gambar yang ditampilin oleh panel beresolusi Full HD-nya ini termasuk bersih dan juga tajam. Dan di dalam pengaturannya juga kita punya banyak pengaturan elemen visual untuk menyesuaikan gambar yang muncul seakurat mungkin dengan apa yang terlihat di layar kamera kita. Dan pengaturannya juga mudah karena layarnya ini dibekali dengan fitur touchscreen yang udah sangat responsif. Touch ini juga bisa kita manfaatkan untuk set gestur buat mengatur elemen tertentu dengan cepat. Jadi experience-nya mantap. Buat kalian yang mungkin takut settingan layarnya juga berubah-ubah secara nggak sengaja karena kesentuh, itu nggak perlu khawatir karena si monitor ini bisa menonaktifkan fitur touch-nya hanya dengan sekali klik pada tombol power-nya. So, udah nggak perlu khawatir ke touch secara nggak sengaja lagi. Terus yang asik banget juga adalah ketika kalian ngeflip si monitor ini, mungkin buat ngasih lihat talent saat produksi video,
dia otomatis ngatur orientasi flip gambarnya juga. Sehingga talent atau siapapun yang melihat dari sisi lain, itu langsung melihat gambarnya dengan orientasi yang benar tanpa perlu setting-setting. Dan itu sangat membantu dalam berbagai jenis workflow produksi video, termasuk di gua pribadi. Selanjutnya, karena ini adalah ultra bright monitor, pengalaman gua menggunakannya di luar ruangan pun juga cukup baik. Nggak ada isu, apalagi yang terkait dengan brightness si layarnya sendiri. Lalu karena dia ultra bright, itu pun sebenarnya mempengaruhi suhu penggunaan juga, dimana pastinya akan lebih panas dibandingkan field monitor biasanya. Tapi di sini kita juga nggak perlu khawatir karena monitor ini juga memiliki active cooling atau punya kipas di dalam bodinya untuk menghilangkan panas dari penggunaan. Dan kalian juga nggak perlu khawatir kalau kipas ini akan mengganggu suara saat di dalam ruangan karena kalian punya kendali untuk mengatur tingkat kecepatan si kipasnya ini. Dan bahkan bisa dimatikan juga untuk mendapatkan environment sesunyi mungkin. Tapi ya pastinya kalau dimatiin bakal lebih panas, jadi sesuaiin aja dengan scene yang sedang kalian shoot. Sorry tadi gua agak keselak ya. Lalu untuk fitur-fitur profesional lainnya pun udah komplit banget di monitor ini. Kayak focus speaking, waveform monitor, grid display, save area, dan lain sebagainya itu pastinya juga hadir di produk field monitor yang satu ini. So, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Menurut gue, apa yang ditawarkan oleh monitor ini bisa sangat membantu dalam proses produksi profesional. Gambar yang ditampilkan cakep, experience penggunaan gampang, fitur-fitur juga sangat komplit dan memenuhi mayoritas kebutuhan produksi profesional. Dan bahkan udah jelas memenuhi seluruh kebutuhan produksi gue. So, menurut gue, field monitor yang satu ini worth it. Kalau kalian memang punya budget yang mencukupi juga. Walaupun nggak bisa dibilang murah, tapi value yang ditawarkan field monitor ini menurut gue udah mantep banget pada harga yang ditawarkan. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.